Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, bersyukur ya pada kesempatan kali ini kita boleh melaksanakan suatu layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum memulai layanan bimbingan kelompok hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Baik. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita bimbingan kelompok ada 10 orang ya. Dan hari ini kita akan apa aja? Yuk, kita akan sama-sama melakukan bimbingan kelompok dengan suatu teknik nih. Sebelumnya kita mau sama-sama ice breaking dulu. Pemanasan, istilahnya mencairkan suasana kita satu dengan yang lain supaya pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti bimbingan kelompok dengan maksimal. Oke, kita mau ice breaking dulu ya. Yuk, ice breakingnya apa? Nah, kali ini Bapak akan ice breaking untuk melatih kefokusan kita, yaitu dengan cara 3, 6, dan 9 tepuk. Artinya setiap ada angka 3, setiap ada angka 6, dan juga angka 9, boleh anak-anak melakukan tepuk. Tapi selain itu bisa diucapkan angkanya. Contoh nih, 1, 2, 4, 5. Nah, begitu seterusnya ya. Anak-anak, kita akan mau melatih kefokusan kita sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok lebih lanjut lagi. Oke? Oke, kita mulai ya ice breakingnya. Wah, luar biasa. Ternyata anak-anak semuanya berhasil melakukan ice breaking ya. Walaupun tadi sempat ada 1-2 yang anak-anak keliru, tapi nggak apa-apa. Ini buat fun, buat kita pemanasan untuk kita bisa lebih fokus lagi mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Sudah siap semuanya ikut bimbingan kelompok pada hari ini? Oke, siap ya. Ya, kita akan masuk. Jadi, bimbingan kelompok hari ini kita akan belajar bersama-sama memahami perbedaan antara SMA dan SMK. Di SMA itu apa aja sih jurusannya gitu ya. Perbedaannya dengan SMK juga apa begitu. Nah, kita akan sama-sama belajar pada kesempatan hari ini bersama-sama melalui bimbingan kelompok. Kita akan menggunakan teknik information service dengan mind mapping. Gimana itu Pak maksudnya? Nah, nanti anak-anak akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok, menjadi 2 tim kecil. Kita bersepuluh, berarti berapa? 5, 5. Oke, nanti kita berhitung aja ya. Setelah itu, nanti anak-anak bisa membuat mind mapping gitu ya. Yang satu SMA, yang satu SMK. Isinya tentang apa aja? Isinya tentang apa aja sih SMA itu, jurusannya di situ, terus tujuan sekolahnya tuh apa, kemudian profil lulusan SMA itu akan kemana gitu. Tentunya Bapak kasih contoh nih akan ke perguruan tinggi. Nah, itu nanti bisa anak-anak kembangkan ya. Kemudian juga sama dengan SMK. Hari ini kita akan membuat mind mapping yang satu isinya SMA, yang satu isinya SMK. Dan setelah nanti selesai berdiskusi bersama-sama, kita akan saling mempresentasikan nih satu sama yang lain. Jadi dari tim kelompok SMA mempresentasikan ke kelompok yang SMK gitu. Begitu sebaliknya sehingga kita punya pemahaman yang mendalam gitu ya. Kita belajar dan kita juga memberitahu teman kita apa yang sudah kita pelajari gitu ya. Oke, nah Bapak ada 2 kertas HVS dan ini nanti akan dibagi masing-masing kelompok. Juga ada spidol warna gitu ya. Nanti Bapak minta buat anak-anak bisa membuat mind mapping sekreatif mungkin gitu ya, dalam waktu yang Bapak tentukan gitu. Oke, siap, kita mulai ya. Wah, luar biasa. Ternyata mind mapping dari anak-anak bagus semua, baik yang SMA maupun SMK. Boleh nggak pada kesempatan ini kan kita sudah buat mind mapping nih sama-sama gitu. Dari teman-teman, dari anak-anak nih yang SMA
bisa presentasi lebih dahulu ya. Bapak kasih kesempatan waktu buat kalian bisa mempresentasikan. Oke, bagus sekali presentasi dari anak-anak yang sudah membuat mind mapping khusus untuk SMA. Kita beri tepuk tangan yuk semuanya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga akan mendengarkan nih dari teman-teman yang SMK gimana gitu ya, pertukaran informasi mereka sejauh mana gitu ya dari SMK ini membuat mind mapping. Kita juga mau dengerin. Kita dengerin sama-sama ya. Oke, luar biasa buat teman-teman yang SMK ini bisa menjelaskan juga gitu ya dengan baik. Kita kasih applause, kita kasih tepuk tangan buat teman-teman, buat anak-anak di SMK maupun anak-anak yang membuat mind mapping di SMA. Dua-duanya kalian luar biasa kelompok ini. Nah, Bapak hanya akan sedikit menambahkan saja terkait hal tersebut. Sebetulnya apa sih perbedaan mendasar dari SMA dan SMK? Sudah tepat apa yang disampaikan oleh anak-anak semuanya. Bapak hanya mengulas saja bahwasanya jika SMA itu berfokus di mana nanti kita akan menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Jadi di SMA nanti begitu ya, kita akan belajar beberapa mata pelajaran yang tentunya itu akan menunjang kita, keterampilan kita, di mana nantinya kita akan diasah dan kita akan semakin fokus nih masuk ke dalam pendidikan tinggi. Sebagai contoh gitu ya, ingin menjadi dokter gitu ya. Nah, kita bisa masuk di SMA dengan jurusan IPA nih. Di sana kita akan belajar tentang biologi begitu. Dan nanti di sana, nah itu yang akan menjadi bekal kita ketika kita mau menempuh pendidikan yang tinggi untuk menjadi dokter di profesi yang akan datang. Nah, bedanya dengan SMK ini apa gitu? Kalau SMK itu memberikan secara langsung teori dan juga praktek untuk hal-hal yang berbau praktek kerja langsung begitu ya. Jadi memberikan sebagai contoh nih, Bapak berikan contoh ya gitu. Jurusan SMK Teknik Mesin gitu. Nah, di sana anak-anak gitu ya akan belajar secara langsung bagaimana di sana itu menjadi teknisi mesin yang baik, yang benar, sehingga skill tersebut, keterampilan itu bisa digunakan untuk nantinya ketika lulus SMK bisa bekerja sebagai teknisi di permesinan seperti itu. Nah, sudah nampak kan perbedaannya gitu ya, jelas SMA untuk apa, SMK juga untuk apa. Nah, Bapak harap dari hari ini anak-anak belajar sesuatu deh. Coba Bapak minta salah satu dari kalian itu bisa menjelaskan apa yang sudah kita dapat dari bimbingan kelompok hari ini. Oke, ya. Wah, terima kasih ya Mas Bagas yang sudah menyampaikan kesimpulan ya buat kita semua apa yang sudah kita dapatkan melalui bimbingan kelompok ini. Bapak sangat-sangat mengapresiasi keaktifan dari anak-anak semuanya. Kalian luar biasa, semuanya aktif, semuanya mau ikut dari awal sampai akhir bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum Bapak mengakhiri gitu, nanti di akhir setelah kita selesai gitu akan ada beberapa evaluasi yang akan teman-teman isi. Mohon nanti diisi dengan baik ya evaluasi tersebut. Kemudian sebelum kita berakhir, apakah ada yang ingin disampaikan kepada Bapak dari anak-anak semuanya? Cukup? Oke, kalau cukup ya dari Bapak juga cukup. Terima kasih. Dan karena tadi kita memulai bimbingan kelompok ini di dalam doa, dan kita juga akan mengakhirinya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat kehadiran anak-anak semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan jangan lupakan materi yang sudah kita bahas bersama-sama di hari ini. Ya.